Tinggal di mana? Cimahi, Pak Haji. Cimahi. Ya. Sehari-harinya apa? Sales alat listrik, Pak Haji. Sales alat listrik. Kesini udah berapa kali? Baru, Pak Haji. Baru. Ya, Tahu RDI dari mana? dari YouTube. Oh iya. Sekarang hajatnya apa datang ke RDI? Pingin punya modal usaha sendiri, Pak Haji, sama bayar utang. Utangnya berapa? 2M. 2M. Ya. Jadi utangnya berapa? 2 miliar, Pak Haji. Utangnya belum lunas dari tahun 2010. Jaminannya sampai sekarang. apa? Nggak ada itu, Pak Haji, ke supplier dulu, belum Oh iya bayar. iya. Bos terangin bos. Ya. Agak cepet bos. 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, siapa ya? Coba dengerin Pak, dengerin. Ya, ya. Jadi hajat kita pasti terkabul. Amin. Pasti terkabul, Amin, pasti amin. terkabul. Amin. Syaratnya kita harus bikin takjub Allah. Ya. Karena supaya Allah juga takjub pada kita. Ya. Ya. Ya, sehingga apa yang kita hajatkan, apapun yang kita hajatkan pasti dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu bikin takjub Allah? Sedekah ekstrim dan atau ibadah ekstrim. Ya. Sedekah ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya dengan harta yang kita miliki. Ya. Ya. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Ya. Ilmu dasar RDAY yang menjadi landasan pondasi kuat kita, penghantar hajat kita terkabul adalah bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi malam, mandi pagi, pakai pandan 9, sholat tahajud plus witirnya, baca Al-Quran menuju 12. Target utamanya bagaimana kita semalam bisa 12, sehingga ini bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Apa hebatnya ini? Allah menunjukkan kepada kita, ini ada dasarnya ndak ini, kita kok bangunnya kan jam 12, padahal biasanya jam sepertiga malam, jam betul. setengah 3. 4 Ya, kadang setengah. menjelang subuh. Ya. Karena di Al-Quran, di surat Al-Muzammil, perintahnya bangunnya jam 1/2 malam, berarti jam 12. Saya lompati langsung yang ke ayat ke-6. Fadilahnya Bapak Ibu, Ya, ya. kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita jadi tangguh, mental baja, nggak cengengan. Kemudian komanya, dan ucapannya mantap. Karena apa? Bacaan di waktu malam itu luar biasa. Nah, pengaruhnya pada ucapan kita juga begitu, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu nanti dibaca ya, dibukakan di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 deh. Ini menjadi motivasi, menjadi penguat kita melakukan ibadah yang diperintahkan Allah ini. Berat? Enggak. Karena hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, ibadah kita juga harus ekstrim. Ya. Kenapa harus malam kita bangun? Karena ekstrim itu saat itu nyenyak-nyenyaknya orang tidur, kita malah bangun. Jangan kalah semangatnya dengan orang yang berserikat dengan yang tidak jelas. Ya. Orang nyalakan lilin siang apa malam? Malam. Malam. Sudah pernah? Belum. Oh belum. Nyalakan lilin belum. Hah?
Kalau melaksanakan sih alhamdulillah saya sebelum kesini udah 3 minggu. Oh, enggak menyalakan lilin, ditungguin lilinnya biar jangan mati. Itu kan malam. Iya, malam Ya, betul. itu perjuangannya juga begitu, Iya. mengejar. Dia berserikatnya dengan siapa? Dengan setan. Iya. Kita berserikatnya dengan Allah. Allah langsung. Dia tungguin suaminya untuk keluar malam, nyalain lilin, ditungguin, jangan sampai ngantuk, jangan sampai mati. Nah, kita semangat perintah Allah untuk bangun malam, menyalakan lilinnya apa? Sholat malam dan baca Al-Quran. Kita jaga lilin kita. Ngantuk, berarti mati lilinnya, nggak jadi dapat. Nah, gitu ya. Yang kedua, amalan yang kedua, Bapak Ibu harus kertas. Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat yang tidak disenangi Allah, sifat-sifat yang busuk. Harus bersih dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, harus kita nolkan. Nol, satu pun tidak boleh. Kenapa harus bersih? Karena kalau dalam hati kita kotor, Bapak sekalian, amalan ibadah yang nilainya sudah bagus tadi itu bisa rusak gara-gara sifat negatif. Contoh jengkel, berdebat jengkel sama suami istri, bapak sama anak, ibu sama anak, jengkel. Ini akan merusak susu sebelanga yang sehat itu. Setetes nila setitik rusak susu sebelanga. Harusnya sudah siap diminum, tapi karena sifat negatif, maka Bapak Ibu merosot lagi. Untuk mengilustrasikan, Pak Haji bela-belain tadi karena yang dari Lampung bandel banget. Cari itu ular tangga. Bapak Ibu tahu permainan ini kan? Ular tangga. Iya, Zaman kita kecil. saat kecil mbaknya. Coba kita sudah pada posisi 97. Iya. Harusnya tinggal 3 langkah, 1, 2, 3. Kalau kita melangkah ke 1, 2, 3 sudah dapat piala. Iya. Menang, jadi pemenang, dapat hajat kita terkabul. Tapi karena kita sifat negatifnya yang dominan, kita melangkahnya ke 1, ke sini. Lontong sayur apa lontong oncom? Bisa melangkah di situ. Dia harus kemana ini berarti jalannya? Balik kemana? Ke awal. Ke sini, balik lagi ke awal sini. Iya. Gak jadi terkabul, dihabiskan oleh kita sendiri. Maka harus kita jaga. Maka Pak Haji ngajari kita untuk merawat sifat itu agar tidak ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Kalau rumah kita, pasti dong kita sapu setiap hari, bersihin, disapu, dipel, bersih. Tidak nunggu sampai kumuh dulu baru dibersihin. Pasti dibersihkan setiap hari, dipel setiap hari. Biar nyaman, biar enak. Ini. Kita menjaga ini dengan mohon ampun, dengan sholat tobat. Jadi 18 sifat itu kita niatkan untuk membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita niat membersihkan dengan sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. 1 sifat, Allahu Akbar, 2 rakaat, salam, dapat 1. 18 kali, tapi urut dari sifat-sifat itu kita bersihkan. Waktunya maghrib sampai dengan isya. Praktekin maghrib sampai dengan isya. Terus kalau kita bersihkan rumah, ada dong tempat-tempat yang bersihkannya lebih dari yang biasa. Dapur,
kamar mandi, kolong-kolong, ya. Ini bersihkannya beda nggak? Beda, nyikatnya beda, cara nyikatnya juga berbeda. Maka Pak Haji ngajari kita untuk yang dominan, cari sendiri sifatnya apa yang dominan. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Contoh ini ada 5. Cari 5. 5 ini membersihkannya dengan 10 kali sholat. Taubatnya 10 kali, mikir 10 kali, komen 10 kali, ngeluh 10 kali, jengkel 10 kali, sedih 10 kali. Jadi 50. Waktunya kapan? Kalau yang tadi maghrib isya 18 itu kan bersihkan dasar. Nah ini membersihkan yang bandel. Waktunya habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur. Jadi waktu duha, pagi habis bersih rumah, selesai sholat tobat duha. Mau duhur, menjelang duhur kita 10 lagi. Habis duhur 10. Mau asar 10. Habis asar, habis sisa 10. Contoh. Tapi ada yang nawar, kalau pagi langsung selesai bisa ndak? Boleh, bisa. Kalau siap. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Kalau yang tadi bangun malam dasarnya di Al-Muzammil 1-6. Kalau yang sholat tobat itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Perintahnya apa? Mohon ampun, disuruh bersih-bersih diri kita. Lalu apa yang kita peroleh dari Allah? Dilompat, kasih 1 aja, harusnya 5 itu Pak, Ibu. Bonus dari Allah kalau kita membersihkan diri dengan sholat tobat, dengan mohon ampun, dirinya jadi bersih, rumahnya jadi indah, bersih. Ayat yang ke-12, yang lain tak saya lompati. 1, apa yang dibonus? 5 dari 5, 1 saja sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Wayumditkum bi amwal, maka pasti niscaya aku akan lipat gandakan harta. Dilipat gandakan hartanya. Pasti karena ini janji Allah. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Masukin di situ. Pasti. Yang 4 nanti dibuka sendiri ya, dibuka sendiri. Tapi Bapak sekalian, dari 2 aktivitas ibadah ini yang kita katakan ekstrim harus kita praktekkan semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, peribadatanku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah. Jadi kita bangun malam dan rangkaiannya, sholat tobat dengan dasar-dasarnya itu semata-mata hanya karena Allah. Lalu hubungannya kalau mohon hajatnya gimana? Ini diajari Pak Haji dengan cara yang dingin buat Haji Marco. Mengangkat kedua tangan habis sholat. Kita disemangati oleh Nabi, kata Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Apa artinya? Pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah.
dengan mohon hajat, apalagi Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya dengan baik karena Allah semata. Tapi kalau dikerjakannya bukan karena Allah, seperti uang ini, kelihatannya seperti uang tapi tidak ada nilainya, palsu. Jangan sampai palsu. Nah, kalau itu asli, sekilas sama, ikut orang sholat, ibadah oke, tapi nilainya nol, bahkan bisa aja minus karena Allah marah, Allah murka, disekutukan dengan yang lain, bukan karena Allah. Nah, dengan cara apa kita mohon hajatnya, mengangkat kedua tangan? Bukan dengan cara mengeluh, bukan merengek, bukan menangis, tapi bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena syukur itu merupakan salah satu pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu, nikmat-nikmat yang lain untukmu. Jadi nambah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Saya punya pendapatan 10 miliar bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Toko saya omsetnya 1 miliar per hari bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mobil saya nambah 5 bulan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya 1000 meter ada kolam renangnya bulan ini. Kita sugesti, afirmasi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda, yang ini ibadah karena Allah, ini kita hajat kepada Allah. Jadi bukan melaksanakan itu supaya cair 10 miliar, tapi semata-mata karena Allah itu. Jadi 3 hal saya dipraktekkan secara penuh keyakinan dan meraktekinnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan meraktekinnya biar cair 10 miliar. Jangan meraktekinnya biar utangnya lunas, nggak boleh. Dasarnya apa Pak Haji? Ya tadi waktu sholat, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Pada saat sholat kan kita bacanya tuh, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nah, kebanyakan kita jalanin IPRDAY biar cair 10 miliar. Aduh. Jalanin IPRDAY bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud biar utangnya lunas. Hai. Nggak boleh. Ikhlas semata karena Allah. Bisa? Bisa. Paksain. Nah, dari yang diterangin tadi, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Insya Allah sih baca Qurannya Pak Haji. Baru berapa juz? 2. Saya 3. Gak apa-apa, bertahap. Sholat tobatnya? Sholat tobat saya udah sholat maghrib 18, kalau malam 18 udah Pak Haji itu. Karena di waktu itu yang saya santainya bisanya Pak Haji. Kalau di luar itu kerja Pak Haji. Oh iya. Keliling keluar kota terus. Oh iya. Antara maghrib sampai isya insya Allah 18 udah. Iya. Terus sama tahajud 18. Oke. Kalau sholatnya suka tahajudnya 10 Pak Haji, 10 salam. Itu baru Nah, baca Bapak Quran. sama Ibu pada saat jalanin ilmu RDAY yakinnya bisa gak kuat? Pasti cair 10M. Pasti cair 10M. Iya. Pasti cair 10M. Pasti utangnya lunas. Pasti utangnya lunas. Amin. Pasti utangnya lunas. Amin. Pasti punya ruko. Pasti punya ruko. Pasti punya ruko. Amin. Begitu. Iya, Pak Haji. Ngucapnya kapan Pak Haji? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya, Pak Haji. Ada lagi gak pertanyaannya?
Pertanyaannya, mohon doanya Pak Haji kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat saya punya modal dan bisa bayar utang terkabul Pak Pasti Haji. bisa. Iya. Bapak sama ibu praktekin ilmu RD Pamungkas bisa gak? Bapak sama ibu kalau pas lagi di rumah ya, Ya. bapak nggak keluar kota, Ya. wajib nenen. Bisa gak ibu nawarin nenen ke suami? Bisa Pak Haji. Udah pernah nyoba belum? Belum. 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 Nah, Belum pernah Pak Haji nawarin. oh belum pernah. Iya. Berani gak nanti kalau pas pulang di rumah dipraktekin tuh ilmu Pamungkas? Bisa lah Pak Haji. Jadi ibu nawarin ke suami. Iya, iya. Emang kalau istri nawarin ke suami, bonusnya apa dari Allah? Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Setiap hari saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba tawarin. Iya Pak Haji. Nggak apa-apa kan nawarin kan? Iya. Berani gak? Berani Pak Haji. Ah tuh bos. Bos kalau ditawarin berani gak nyoba? Berani Pak Haji. Oh ya wes stop. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah Pak Haji. Itu aja, cuma saya minta ke Pak Haji dorong doanya Ya. semoga cepat terkabul karena utangnya Pak Haji udah waktunya banyak gitu. Kan nanti sambil dinenenin nanti sambil berdoa. Iya. Bayi Iya. yang nenen sama ibunya rezekinya banyak. Iya. Nah kalau ibu sekarang nyari bayi kan susah. Iya. Udah seumuran ini. Nah ini ada bayi tabung, kenapa nggak kita fungsiin? Haji. Anggap aja ini bayi tabung. Iya betul Pak Haji. Iya. Praktekin ya. Iya. Harus cair ya 10 M ya. Amin, Pak Ajarin Haji. ilmu centong manggil 10 miliar per. Ajarin cara manggil ilmu centong. Ini dia kasih uang bibit dari Pak Haji. Iya. Ini Amin. disimpan, bukan untuk dibelanjakan ya. Iya. Iya. Jadi dipraktekin pakai centong yang sudah tua Iya. dari Pak Haji. Tadi sudah dites orang kesurupan, nggak kuat nahan centong. Iya, iya. Jadi nanti kita kasih kertas intinya, tapi ini contoh aja, Iya, iya. nanti dikembangkan sendiri ya. Iya, iya. Bahasanya dikembangkan. Iya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, Iya. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Nah, ini ada ganteng, cantik dipanggil. Pakai nama juga boleh, nama kesayangannya siapa. Iya. Kalau pakai ganteng ya udah ganteng, 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 cantik juga boleh, cantik, cantik, cantik juga boleh. Datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang ucapannya seperti ini tadi, diulang-ulang minimal 9 kali. Iya. Benar, waktunya bebas, mau habis Tiap sholat hari nggak boleh, apa-apa. Tiap hari nggak apa-apa. tiap hari habis sholat, Iya. malam, waktu-waktu senggang, praktekin. Itu siapa aja yang melaksanakan Siapa boleh? saja ya laksanakan, boleh Iya. bapak, boleh ibu. Siap? Iya, Ya, bisa. siap, ya. Saya pingin jadi supplier alat listrik lagi Nah, Pak Haji. itu di hajatnya gini tadi kan. Iya, Bisa. di situ ya. Pokoknya kuncinya bapak harus yakinnya 3 dewa. Bisa? Ini Bisa, Pak Haji. Cara manggilnya. pelanggannya, Iya. Kalau pelanggannya biar kuat. Iya, iya. Soalnya Pak Haji, ini saya kerja sama bos
komisinya kecil, jadi Nanti kan kebanyakan punya usaha dipotong. sendiri. Ya, amin Pak Haji. Amin. Amin Pak Haji. Udah 7 tahun Pak Haji. Udah Oh, 7 tahun Pak Haji kerjanya, cuma komisinya nggak full kebagian gitu Pak Haji. Kalau Pak Haji sekarang udah ngerjain sholat itu ya 3 minggu. Ya, Baik alhamdulillah, sekarang mah, Pak Haji. alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak Haji, Bagus, baik. kemarin meeting juga kan saya banyak tagihan yang macet-macet di luar. Alhamdulillah Pak Haji, kemarin nggak komen cuma 17 juta udah diambil fakturnya. Mungkin harus saya bayar gitu, dicicil Pak Haji. Oh ya nggak apa-apa. Biasanya suka ngomel. Iya, biasanya sih suka ngomel-ngomel, Pak Pak Haji. Haji. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi paksain ya ibadah ya. Iya. Iya, Dan Pak Haji. ibadahnya harus karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Iya, Jangan karena biar jadi pengusaha, Iya, iya. biar nanti punya modal, nggak boleh. Iya Pak Haji. Bisa? insya Allah. Bisa, Bisa Pak Haji. Terkabul? Terkabul. Kabul, Cair kabul. 10 M ya. Amin. Ya, amin, amin, Terkabul. amin, amin. Harus cair 10 M Iya, Pak Haji. biar punya modal.